Adalah All New Xenia antara All New Xenia 13 RMT dengan All New Xenia 15 RMT. Nah, mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman mungkin saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan memilih All New Xenia 13 RMT atau memilih All New Xenia 15 RMT. Review kali ini lebih fokus pada kesamaan dari kedua tipe ini. Lalu nanti Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua tinggal lihat apakah perbedaan-perbedaan dalam review ini bisa menjadi faktor pertimbangan untuk mempercepat, untuk mengakselerasi pilihan Bapak, Ibu sekalian. Saya langsung mulai dari sisi dimensi. All New Xenia 13 RMT dengan All New Xenia 15 RMT, panjang mobil secara keseluruhan sama, yaitu 4 meter 39,5 cm. Kemudian lebar juga sama, yaitu 1 meter 73 cm. Nah, perbedaan pertama itu muncul di tinggi. Nah, untuk yang 13 itu tinggi keseluruhannya 1 meter 69 cm. Nah, kalau untuk yang 15 itu 1 meter 70 cm. Jadi selisihnya itu 10 mili atau 1 cm. Nah, kemudian jarak wheelbase, jarak antara roda depan ke roda belakang sama. Antara 13 dan 15 itu sama-sama jarak sumbu rodanya itu adalah 2 meter 75 cm. Nah, kemudian ground clearance juga berbeda. Nah, perbedaan kedua itu ada di ground clearance. Untuk yang 13R ground clearance-nya itu 19,5 cm dan yang 15 itu 20,5 cm. Jadi ada selisih 1 cm atau 10 mm. Nah, kemudian kita lihat ke radius putar minimum sama. Radius putar minimum 13 dan 15 itu sama-sama 4,9 meter. Lalu kita berpindah ke jarak pijak roda depan. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Untuk yang depan 13 itu jarak pijak roda depan 13 itu 1 meter 51,5 cm dan jarak pijak roda depan untuk 15 itu 1 meter 50,5 cm. Jadi ada selisih 1 cm atau 10 mili. Nah, kemudian untuk yang jarak pijak roda belakang 13 itu 1 meter 51 cm dan jarak pijak roda belakang itu 1 meter 50 cm. Jadi ada selisih juga 1 cm atau 10 mm. Nah, tinggal teman-teman lihat perbedaan ini yang mana yang paling signifikan terhadap kebutuhan kalian. Nah, saya sekarang masuk ke spesifikasi mesin. Nah, kita coba lihat. Nah, teman-teman, saya berdiri di sini biar kalian bisa. Untuk yang engine 13, dia menggunakan tipe mesin 1 NRPE DHOAC Dual VVTi. Nah, kemudian untuk yang engine 15 ini dia menggunakan 2 NRPE DHOAC Dual VVTi. Nah, jadi itu dari sisi spesifikasi perbedaan tipe. Kemudian tenaga maksimum untuk yang 13 itu sebesar 97,9 PS pada RPM 6000 dan untuk yang 15 itu sebesar 106 PS pada RPM 6000. Lalu kita ke torsi. Nah, di torsi untuk 13 RMT ini dia 12,4 Newton meter atau 122 Newton meter. Jadi untuk yang torsi 13 RMT ini itu torsi maksimalnya adalah 12,4 kg meter pada RPM 4200 atau setara dengan 122 Newton meter. Nah, kemudian kalau untuk yang 15 ini torsi maksimumnya itu 14,1 kg meter pada RPM 4200 atau 138 Newton meter. Jadi yang 13 ini setara dengan 122 Newton meter. Kemudian kalau untuk yang 15 setara dengan 138 Newton meter. Nah, teman-teman, untuk yang 13 koplingnya ini dia menggunakan kabel. Kemudian kalau untuk yang 15 ini dia sudah menggunakan hidraulik. Jadi teman-teman udah bisa rasakan sendiri perbedaan antara
kopling yang 13 nanti dengan kopling yang 15. Nah kemudian kita lihat lagi ya teman-teman di peredam bagian dalam kapnya. Untuk yang 13 ini, untuk yang 13 itu belum dilengkapi dengan peredam bagian dalam. Nah kemudian kalau untuk yang 15 ya teman-teman sudah dilengkapi dengan peredam bagian dalam. Nah kalau dari sisi spesifikasi mesin ini sama-sama menggunakan 4 silinder 16 katup, sama-sama menggunakan sistem pembakaran electric fuel injeksi, kemudian sama-sama menggunakan sistem pengapian double VVT-i. Nah kemudian sama-sama juga menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive atau FWD. Nah jadi itu gambaran dari spesifikasi mesin. Nah sekarang kemudian kita masuk ke fitur keselamatan ya teman-teman. Nah di fitur keselamatan ini untuk yang all new Xenia 13 RMT itu dilengkapi dengan 1 ABS anti-lock brake system, 2 EBD electronic brake post distribution, yang ketiga ini adalah ESS emergency stop signal. Nah kemudian kalau untuk yang sistem keselamatan yang 15 itu mulai dari 1 ABS, yang kedua EBD, yang ketiga ESS emergency stop signal, yang keempat PSC, yang kelima itu HSA. Nah ini ada 5 fitur keselamatan pada 15. Nah kemudian kita masuk lagi dari tampilan depan ya teman-teman. Nah kita mulai lihat dari eksterior. Kalau yang 15 ya teman-teman, ciri utama kalian bisa lihat ada red line accent di atas grill yang ini yang saya sebut dengan thin grill, jadi tipis di atas. Nah kemudian kalau untuk yang 13 ya teman-teman, dia tidak ada red line-nya. Nah tampilan berikutnya kalau kita lihat ini sama ya teman-teman, mulai dari bumper kiri kanan ini teman-teman sama, jadi tidak ada perbedaan dari sisi tampilan bumper depan untuk 13 dan 15, lebih pada aspek adanya red line tadi. Nah sekarang kita masuk ke bagian kaca spion. Nah teman-teman lihat kalau untuk yang kaca spion 13 atau outer mirror, di bawah ini tidak ada lampu sein. Ini untuk yang 13 yang berwarna hitam ini yang 13, yang berwarna purple silver ini yang 15. Nah kalau yang untuk 13 outer mirrornya itu belum dilengkapi dengan lampu washer yang kecil di bawah pilar, di bawah daun spion. Nah kalau untuk yang 15 sudah ada lampu sein kecil, lalu di bawahnya dilengkapi dengan around view kamera. Nah ini salah satu fitur keamanan juga, jadi around view monitor atau kamera 360. Nah kemudian sama-sama, jadi kesamaannya itu sama-sama sudah menggunakan auto retractable. 13 dan 15 sama-sama auto retractable, 13 dan 15 itu sama-sama electric mirror. Nah kemudian untuk kunci ya teman-teman, kalau untuk yang 13 kuncinya itu menggunakan sistem keyless dengan perlindungan teknologi immobilizer. Nah kemudian kalau untuk yang 15 itu udah menggunakan key free system. Nah dengan perlindungan teknologi immobilizer. Nah artinya kalau yang 15 ini ya teman-teman, key free system itu kalian boleh pakai kunci, kalian juga boleh langsung tekan dengan menggunakan tangan yang area ini. Nah ini yang disebut dengan key free system. Nah kemudian kalau untuk yang keyless, dia tidak ada ya teman-teman, sama dengan yang di 15. Ini yang kita sebut dengan keyless dan key free system. Nah sekarang kita coba masuk ke ukuran velg ya teman-teman. Nah saya coba bantu dari sini. Untuk yang velg 13 yang di sebelah ini ya teman-teman, 13 dia menggunakan profil ban 185/65 R15. Jadi diameter velg ini ya teman-teman menggunakan diameter link 15. Nah kemudian kalau teman-teman lihat desain velgnya seperti ini, dia menggunakan polis alloy. Nah kemudian kalau untuk yang 15 teman-teman bisa lihat ukuran velgnya ini dia menggunakan 195/60 R16. Nah di sini desain velgnya ini adalah polis alloy wheel, 2 warna.
Kemudian sama-sama juga dengan ciri utama 5 spoke dan diikat dengan 5 baut yang kuat. Ini juga sama ya teman-teman, sama. Jadi juga 5 spoke dan diikat dengan 5 baut yang kuat. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di sini, saya coba bantu jelaskan. R15 di sini, kalau kita lihat di sini memang ringnya di sini 15. Nah, di sini otomatis di sini ya teman-teman, tinggi dinding bannya ini lebih tinggi. Tinggi dinding bannya ini lebih tinggi. Ini kira ini 12,025 cm. Nah, lebarnya yang 185 ini atau lebar bannya 18,5 cm. Nah, kalau kita berpindah ke yang 15, di sini tinggi dinding bannya ini ya teman-teman, ini 11,7 cm. 11,7 cm. Nah, namun lebar bannya, lebar telapak bannya lebih lebar 1 cm karena ini lebar telapak bannya 19,5 cm. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kalau diameter velg itu lebih besar, nah otomatis biasanya tinggi dinding bannya itu lebih rendah sedikit. Nah, itu gambaran dari dimensi ukuran ban dan velg. Nah, sekarang teman-teman saya coba ajak ke bagian belakang. Di bagian belakang ini saya coba bantu ya teman-teman untuk jelaskan suspensi belakang ini menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, kemudian untuk yang rem belakang ini menggunakan drum leading and trailing, dan kemudian untuk rem parkirnya ini menggunakan mechanical pada roda belakang. Nah, kemudian untuk yang sistem pengereman depan menggunakan ventilated disc brake, dan untuk sistem suspensi depannya ini dia menggunakan MacPherson strut didukung dengan perkeong. Jadi secara spesifikasi pengereman, spesifikasi suspensi itu sama, tidak ada perbedaan antara All New Xenia 13 RMT yang berwarna hitam dan All New Xenia 15 RMT berwarna purple silver. Nah, jadi tampilan depan, samping, kiri, kanan teman-teman secara umum sama. Nah, sekarang kita tinggal lihat saja perbedaan-perbedaan kecil. Nah, perbedaan-perbedaan kecil itu kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan 1.5R. Nah, tapi kalau yang di 13 itu tidak ada tulisan seperti itu. Jadi dia langsung pada posisi R-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya teman-teman, saya coba bawa ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan untuk kabin dalam All New Xenia 13 RMT. 3 baris kursi, 7 penumpang dengan barang bawaan. Nah, kemudian saya berpindah teman-teman ke All New Xenia 15 RMT. Nah, ini juga sama teman-teman, 3 baris kursi, 7 penumpang dengan barang bawaan. Nah, untuk yang audionya ya teman-teman, 13 RMT dan 15 RMT itu sama-sama sudah menggunakan layar 9 inch. Jadi fasilitas dan fitur untuk audionya itu sama. Nah, mungkin perbedaan berikutnya adalah yang ini ya teman-teman, saya coba bantu jelaskan sedikit. Nah, untuk yang dari sisi trim bagian dalam, atau ini kita sebut dengan door trim atau panel pintu, di area armrestnya teman-teman, kalau untuk yang di 15 RMT ini ada aksen silver. Nah, kalau untuk yang 13 yang di sebelah yang berwarna hitam, dia senada. Jadi dia yang 13-nya ini berwarna hitam juga. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua ya teman-teman, dari sini. Nah, untuk yang start stop engine buttonnya, untuk yang 15 ini dia berwarna red accent. Nah, kalau yang 13 itu dia berwarna hitam. Nah, lalu kita lihat lagi yang kecil-kecil nih teman-teman, di kisi-kisi AC untuk yang 15 ini ada red accent, termasuk yang di sini red accent. Nah, kalau yang 13 tidak ada. Nah, yang lainnya itu secara umum sama. Yang termasuk yang sama itu adalah sistem kemudi. Nah, kita masuk di sistem kemudi. Nah, untuk yang All New Xenia 13 RMT dan All New Xenia 15 RMT sama-sama menggunakan sistem kemudi rack and pinion dengan electric power steering.
Nah, jadi kesamaannya di situ sama-sama tipenya rack and pinion dengan electric power steering. Nah, 13R dan 15R sama-sama tilt steering. Jadi setirnya ini bisa naik dan turun. Bedanya ya teman-teman, kalau untuk yang 13 yang berwarna hitam ini, dia belum ada seat height adjuster. Dia belum ada seat height adjuster. Nah, yang 15 ini sudah dilengkapi dengan seat height adjuster. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ini saya sering sebut dengan panel switch fitur. Nah, untuk yang 13 ya teman-teman, yang 13 itu dia kan di sini otomatis dia kosong karena di sana ini cuman ada ABS dan EBD. Nah, kalau yang di 15 ini otomatis ada, ini adalah switch untuk around view monitor atau kamera 360 dan PSC. Nah, di sini perbedaannya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi fungsinya semua sama, mulai dari fitur, kemudian kita masuk ya teman-teman dari sisi meter kombinasi juga sama, AC juga sama. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar pada area itu. Nah,